sasaran bagi siswa atau program dalam 1-2 bulan ke depan, targetnya itu berapa persen untuk siswa khususnya Pak ya? Untuk tingkat SMA itu kira-kira apakah hanya SMK 4 yang didatangi pihak TNI untuk dilaksanakan vaksinasi di tempat, atau mungkin sekolah-sekolah yang lain Pak? Ini bisa jadi catatan bagi teman-teman sekolah yang lain untuk menyiapkan siswanya, menyiapkan fasilitas tempatnya untuk dilaksanakan vaksin. Kira-kira apakah hanya di SMK 4 atau SMK yang lain atau SMA yang lain? Harapan kami sih atau targetnya bukan sebatas SMK 4 saja, karena warga negara Indonesia yang berhak atau sudah bisa menerima vaksin kan 12 tahun ke atas, bukan hanya tingkat SLTA ya. Tingkat SMP pun kami akan masuk, karena secepatnya dilakukan vaksin berarti program belajar tatap muka akan segera berjalan kan gitu ya. Memang tetap berjalan sekolah, tapi kan online, tapi tidak sebagus atau tidak sebaik mungkin kita tatap muka kan gitu kan, untuk pencapaian pelajaran itu. Jadi memang tidak sebatas di SMK 4, berarti masih ada target. Akan kami mendapati semua SLTA maupun SMP yang sudah yang kategori bersedia umur bersedia. Oh ya. Enggak, bukan bersedia. Harus ya Pak? Harus. Karena ini program. Kalau ini tidak dilaksanakan berarti proses belajar mengajar tatap muka tidak berjalan. Yang rugi kan bukan pemerintah, kita sendiri yang rugi. Ya. Gitu. Kalau ini merunut dari aturan di kementerian kita juga Pak, di Kementerian Pendidikan, termasuk aturan terakhir kemarin dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena kita terkait di provinsi, itu memang ada salah satu syarat. Di situ tertuang bahwa boleh melaksanakan tatap muka terbatas apabila itu sudah minimal 80% siswa divaksin dan pendiknya divaksin. Makanya kami berterima kasih Pak, SMK 4 bisa diluangkan, bisa ditempati untuk melaksanakan vaksin. Karena kemarin juga ada orang tua yang menyampaikan ke kita, kira-kira sekolah bisa bantu tidak? Kebetulan ada dari Korem, Kodim, Koramil untuk membantu kita. Kemudian Pak, program-program Korem, Kodim, Koramil kaitannya dengan peningkatan disiplin siswa, karena di luar kenakalan siswa itu kalau kita lihat ya riskan sekali Pak, apalagi saat ini dengan era digital. Saya pribadi sebagai seorang guru itu melihat bahwa di era digital ini bukan mereka memanfaatkan digital, tapi mereka dimanfaatkan di era digital. Jadi bukan mereka memanfaatkan itu, tapi mereka malah dimanfaatkan, asik dengan main game. Kira-kira program-program dari khususnya Koramil ya Pak, saya nggak ke Kodim dulu karena kita bicara ke Koramil, kira-kira seperti apa Pak program-program untuk terkait dengan pemangkasan sikap-sikap yang tidak baik? Ya, kami dari Koramil memang ada programnya, khususnya pada sekolah tingkat SD, SMP, SMA maupun fakultas, untuk masuk, untuk datang, ya memberikan pemahaman atau mengajak rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kita ini tentang wawasan kebangsaan ya, meningkatkan disiplin, agar tidak terpengaruh dengan perkembangan digital yang ada. Seharusnya kita memanfaatkan digital, bukan digital yang memanfaatkan kita. Itu sebenarnya bagus sebenarnya. Cukup bagus kalau dimanfaatkan yang positif. Tapi kadang-kadang kalau ada anak kita ini kalau tidak diingatkan, tidak dibatasi, kebablasan juga. Nah inilah, kalau memang pihak sekolah menghendaki kami masuk, silakan koordinasi dengan Babinsa untuk mengambil sekolah, ada waktu tertentu atau waktu luang untuk membina disiplin, memberikan pemahaman. Berarti pada intinya kita bisa meminta tenaga, bisa memohon izin bapak-bapak dari Koramil untuk datang ke kita, melakukan mungkin diklat peningkatan disiplin, mungkin perabela negara, mungkin kewawasan kebangsaan, itu bisa Pak ya? Ya bisa, kapan saja sekolah berkenan atau ada waktu luang untuk membina pramuka tentang peningkatan disiplin, pelatihan PB, baris-baris, karena bagaimanapun juga tanpa kedisiplinan pasti akan tidak berjalan dengan yang lain. Itu memang itu nggak ada teorinya, namanya disiplin nggak ada teorinya. Tapi dari hati, itu perlu latihan, perlu penekanan. Kalau program-program misalkan gini Pak, kalau tadi kita kan memohon dulu, mengkoordinasikan. Kalau misalkan, mungkin ada list
di bulan ini nanti ada dari pihak Koramil untuk datang ke sekolah akan memberikan pencerahan tentang wawasan kebangsaan. Itu ada tidak program seperti itu? Kalau program secara khusus tidak ada, tapi kalau memang itu diminta, ada list atau ada pemberitahuan sebelumnya bahwa bulan depan kami menyiapkan dalam seminggu 1 kali Babinsa ataupun dari Koramil memberikan pemahaman atau peningkatan disiplin pada anak didik kami, ya kami siap. Itu jauh lebih bagus agar kami siap. Materi apa yang mau disiapkan? Siap Pak. Kalau begitu nanti kalau misalkan kita memang pernah kita meminta ke sini untuk membantu kaitannya PBB, kaitan disiplin. Mungkin yang terakhir ini Pak, pesan buat generasi saat ini, mungkin biar terhindar dari hal-hal negatif, mungkin yang belum vaksin supaya mau vaksin, itu pesannya seperti apa? Ya, untuk target percepatan proses belajar mengajar ya. Saya pesan pada adik-adik kita pun anak kita, termasuk orang tua murid lah, partisipasi orang tua murid untuk memberikan pemahaman atau memberikan penekanan kepada anak-anaknya agar tidak termakan oleh propaganda di media sosial. Karena tidak semua suka dengan selesainya pandemi ini. Pasti ada memanfaatkan situasi itu. Artinya kita lihat apakah memang terjadi seperti itu yang sudah divaksin. Tapi pengalaman saya pribadi, dari 11 titik lebih kurang 12 titik ya vaksin ini belum menerima pengaduan dari masyarakat bahwa ada yang jadi korban karena vaksin. Sepanjang ada keterbukaan, kejujuran dari calon vaksin, ada penyakit bawaan atau keluhan lain yang bertentangan dengan obat, disampaikan secara terbuka di depan tenaga medis, saya kira nggak ada masalah, aman-aman saja, kan gitu kan. Jadi pada dasarnya vaksin ini terakhirnya bahwa vaksin ini aman, yang terpenting kita terbuka tentang kondisi kita. Kondisi yang ada saat itu, gitu Pak. Jangan menipu medis, kita jadi korban kan gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya bisa bersama kami. Sekali lagi terima kasih, kami dari SMK 4 sudah didatangi untuk pelaksanaan vaksin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan mata rantai penyebaran COVID juga segera terputus. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan aktivitas yang seperti biasa sedia kala. Dan harapannya kita semua tetap sehat menjalankan semuanya. Terima kasih Pak Ruji. Terima kasih nama pimpinan dan DIM dalam ini selaku yang bertanggung jawab tugas kami di Koramil menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan memberikan izin penggunaan tempat dan telah memberikan edukasi atau menyadarkan masyarakat yang ada didiknya untuk mau menerima vaksin. Semoga ini sekolah-sekolah yang lain akan menjadi bisa melihat agar membawa atau mengajak anak didiknya untuk divaksin. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.